Maaf sebelumnya, selamat pagi kita semua. Kita boleh bersyukur karena kita masih keadaan sehat. Di sini kita akan membahas materi yaitu dari BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Di mana nama kelompoknya saya yang bernama Catherine Maria Sihombing. Saya Angelika Putri. Saya Nisa Aulia. Saya Delia Febrija. Saya Elpina Depianti. Di sini kami akan membahas next BCCT. BPCT-nya di next. Pengertian BPCT-nya, tujuan dari BPCT-nya, aspek-aspek dan langkah-langkah metode BPCT-nya. Baik, pertama-tama pengertian CCT atau model CCT atau yang bisa disebut dengan sending atau model sentra dan lingkaran ialah model pembelajaran yang digunakan untuk melatih perkembangan anak dengan menggunakan metode bermain. Pendekatan sentra dan lingkungan berfokus pada anak. Pembelajaran berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran diajak untuk melingkar bersama guru. Metode BCCT, Beyond Center and Circle Time, berasal dari kata beyond dan artinya luar, center artinya pusat, dan circle artinya lingkaran, time artinya waktu. Jadi beyond center and circle time artinya berpusat dan saat lingkaran. Dikatakan saat lingkaran dikarenakan pijakan yang diberikan sebelum dan sesudah bermain dan belajar di dalam setting melingkar, sedangkan sentra maksudnya pusat kegiatan bermain adalah dengan adanya fokus kegiatan bermain yang ditata dan direncanakan dengan tujuan. Sentra main adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis main, yaitu main sensori motor atau fungsional, main peran, dan main pembangunan. Saat lingkaran adalah di mana pendidik duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan anak yang dilakukan sebelum dan sesudah main. Tujuan BCCT. Metode BCCT atau Beyond Center and Circle Time atau metode saat dan lingkaran yang telah teruji keadaannya di banyak negara. Metode ini bertujuan yang pertama, melibatkan seluruh potensi kecerdasan anak. Pendekatan BCCT mendasarkan pada asumsi bahwa anak belajar melalui bermain dengan benda-benda dan orang yang di sekitarnya. Yang kedua, di dalam metode BCCT, Beyond Center and Circle Time, ini dipadukan dan isi dengan tema-tema yang dikembangkan sehingga akan terwujud proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, pendekatan BCCT, Beyond Center and Circle Time. Ini berusaha merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. Yang keempat, arah kegiatan pendidikan pada anak usia dini diarahkan pada tiga peran, yaitu pendidikan peran sebagai proses pendidikan pada diri anak, pendidikan sebagai proses sosialisasi, pendidikan sebagai pembentukan kerjasama peran. Aspek-aspek BCCT. Aspek-aspek pengembangan yang perlu dikembangkan pada peserta didik masing-masing kelompok usia adalah pengembangan moral dan nilai-nilai agama, pengembangan fisik motorik, pengembangan bahasa, pengembangan kognitif, pengembangan sosial emosional, pengembangan seni.
pengembangan moral dan nilai-nilai agama, pengembangan fisik motorik, pengembangan bahasa, pengembangan kognitif, pengembangan sosial emosional, pengembangan seni. Langkah-langkah metode BCCT, proses pembelajaran di PAUD dengan menerapkan metode BCCT dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penataan lingkungan main. Yang kedua, penyambutan anak dilakukan oleh seorang pendidik yang bertugas menyambut kedatangan anak. Yang ketiga, main pembukaan, pengalaman gerakan kasar. Yang keempat, transisi 10 menit setelah main pembukaan anak-anak diberi waktu untuk bernyanyi. Yang kelima, kegiatan inti di masing-masing kelompok. Yang keenam, makan bekal bersama 15 menit, bisa berupa makan kue atau makanan lainnya. Yang ketujuh, kegiatan penutup, semua anak dikumpulkan. Adapun kesimpulannya, Beyond Center and Circle Time atau BCCT atau di Indonesia lebih dikenal sebagai pendekatan sentral dan lingkaran seling adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman praktik atau penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentral, main, dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan, scaffolding untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan lingkaran main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Tujuan dari pendekatan BCCT ini adalah proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Sekian hasil diskusi kami dari BCCT. Semoga kita yang mendengarkan dan membaca boleh mendapatkan pengetahuan dari yang kami diskusikan. Terima kasih. 2021-30 dari kelas A. Pertanyaan saya adalah, tolong jelaskan pengertian dari perkembangan bahasa. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan saya adalah, pada langkah-langkah metode BCCT, bagaimana penataan lingkungan mainnya? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya mau bertanya kan tadi di kesimpulannya yaitu BCCT ini adalah proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Itu seperti apa? Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan membahas materi BCCT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova. Rizky Nurlapisa. Nama saya Yuarjekia. Langsung saja ke materi BCCT. Lanjut, Cindy. Pengertian BCCT. Anak dapat belajar melalui permainan mereka, pengalaman bermain yang menyenangkan dengan bahan, benda, anak lain, dan perhatian orang dewasa. Menolong anak-anak berkembang secara fisik, emosi, kognisi, dan sosial. Model BCCT, Beyond Century dan Kirkletem, atau yang biasa disebut dengan Sandling, model sentral dan lingkaran, ialah model pembelajaran yang digunakan untuk melatih perkembangan anak dengan menggunakan metode bermain, pendekatan sentral dan lingkungan berfokus pada anak. Lanjut, Sin. Adapun jenis-jenis permainan tersebut terimplementasi dalam model pembelajaran Beyond dan pembelajaran BCCT. 1. Sensori motor, main fungsional. 2. Main peran, mikro dan makro. 3. Main pembangunan.
sifat cair atau bahan alam dan struktur. Lanjut. Pendekatan BCCT berusaha merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. Dalam pendekatan BCCT yang dituntut untuk aktif adalah peserta didik dan bukan guru sebagai pendidiknya. Pendekatan ini menghendaki anak menjadi subjek otonom yang secara bebas mengembangkan kemampuannya. Dalam hal ini, guru hanya memiliki tugas sebagai motivator, fasilitator, pendamping, dan memberikan pijikan-pijikan. Pijikan yang dimaksud adalah dukungan yang berubah-ubah, disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak atau dalam istilah Montessori disebut dengan masa PK. Dilanjutkan oleh Rizky Nurul Hafijah. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran mendasarkan pada teori aspek kecerdasan anak atau multiple intelligence. 3. Lingkungan bermain termasuk sentra dan pijakan harus mampu menstimulasi Lanjut, Cin. gerak aktif anak dan pemikiran kreatif mereka. 4. Menggunakan standar operasional yang baku dalam proses bermain atau pembelajaran. Lanjut, Cin. Lanjut. Pijakan dan sintak dalam BCCT. Pendekatan BCCT memiliki ciri khas yaitu duduk melingkar. Oleh sebab pendekatan ini disebut dengan saat lingkaran. Pendekatan ini bertujuan untuk merangsang perkembangan anak ke tahap yang lebih tinggi. Ini menggunakan 4 pijakan. 1. Pijakan lingkungan bermain persiapan. 2. Pijakan sebelum bermain. 4. Pijakan selama bermain. 5. Pijakan setelah bermain. Selanjutnya dibacakan oleh Ayu Arzakiah. Dalam pendekatan BCCT ini terdapat beberapa sentra yang digunakan sebagai tempat bermain anak saat proses pembelajaran. Lanjut. Adapun sentra-sentra yang terdapat pada pendekatan BCCT adalah sebagai berikut. Sentra ibadah, sentra ini dikemas oleh keagamaan. Sentra bahasa, sentra ini dikemas untuk perkembangan kecerdasan anak melalui kecerdasan kosakata anak. Lanjut. Kecerdasan yang lain sesuai dengan yang dilakukan saat berada pada sentra yaitu sentra balok, sentra bermain peran, 3 sentra seni musik, 4 sentra ketangkasan inestetik. Lanjut. 5 sentra alam bebas, 6 sentra puzle. Lanjut. Pada tabel berikut dipaparkan sintak model BCCT dalam proses pembelajaran. Tahap 1, pijakan lingkungan main, kegiatannya mempersiapkan lingkungan bermain anak. Tahap 2, pijakan sebelum main, kegiatannya melakukan kegiatan awal, permainan, dan saat lingkaran. Tahap 3, pijakan selama main, melakukan kegiatan bermain sesuai dengan teman dan sentra yang disiapkan. 4, pijakan setelah main, kegiatan mengakhiri aktivitas bermain, refleksi, dan saat lingkaran. Manfaat pendekatan BCCT bagi anak usia dini. 1. Memberi pengalaman bermain yang menyenangkan dengan bahan benda dan anak lain, serta mendapatkan perhatian orang dewasa yaitu pendidik. 2. Memberi lingkungan bermain yang bermutu tinggi karena mendukung 3 jenis permainan yaitu fungsional, main peran, dan main pembangunan. 3. Memberikan stimulus pada anak melalui pembelajaran yang terarah pada kemandirian, memberikan lingkungan yang tenang, dan anak sebagai pusat proses pembelajaran. 4. Merangsang anak agar bermain secara aktif di sentra-sentra permainan. 5. Anak dapat mengembangkan kemampuan secara maksimal dan bebas. Kelebihan dari pendekatan BCCT antara lain
1. Anak didorong untuk bermain di sentra-sentra kegiatan, sedangkan pendidik memiliki peran sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak. 2. Pembelajaran sifat individual sehingga rancangan dukungan dan penilaian pun disesuaikan dengan tingkatan perkembangan kebutuhan setiap anak. 3. Semua tahapan perkembangan anak dirumuskan dengan rinci dan jelas. 4. Kegiatan pembelajaran tertata dalam urutan yang jelas. 5. Setiap anak memperoleh dukungan aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri tanpa harus tahu membuat kesalahan. 6. Setiap tahap perkembangan bermain anak dirumuskan secara jelas sehingga dapat menjadi acuan bagi pendidik. 7. Penerapan BCCT tidak bersikap kaku dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai situasi dan kondisi setempat. Selanjutnya dibacakan oleh Arjekia. Kekurangan dari pendekatan BCCT yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih banyak bagi pendidik untuk membuat perangkat pembelajaran lengkap, capaian perkembangan setiap anak, dan memerlukan biaya lebih untuk membuat media bermain, kecuali pendidik yang memanfaatkan barang daur ulang untuk membuat media bermain. Kedua, banyak pendidik yang belum memahami sepenuhnya sintak dalam pendekatan BCCT. Ketiga, kurangnya koordinasi antara pendidik dan orang tua sehingga seringkali apa yang sudah dilakukan oleh anak di sekolah tidak dilanjuti oleh orang tua di rumah. Keempat, manajemen pengaturan waktu yang sering terlewatkan karena kontrol dari pendidiknya yang kurang. Selanjutnya dibacakan oleh Nova. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran BCCT dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan keterampilan anak sejak dini. Pendidikan perlu memahami bagaimana cara melakukan manajemen yang baik. Jika ingin menggunakan model BCCT, penyedia layanan pendidikan perlu melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para pendidik untuk memberikan bekal agar pendidik dapat meminimalkan kesalahan dalam melakukan pengajaran dan mendampingi anak ketika bermain. Model BCCT dapat menjadi model yang tepat bagi penyedia layanan pendidikan usia dini, di mana proses bermain dilakukan dengan sentra-sentra yang menarik bagi anak. Ngoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat nilai yang bagus. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Silakan sempat kalau ada yang mau bertanya untuk kelompok ini dan kelompok anak. Anak tadi udah ya nak, coba yang lain dulu nak. Ada yang lain mau bertanya sambil kelompok pertama tadi kalau mau mulai menjawab silakan. Oke, Nova mau nanya, silakan Nova. Perkenalkan, nama saya Novariasi dari kelas A dengan NIM 2230 20 21 30 28. Pertanyaan saya, bagaimana cara guru mempersiapkan permainan di lingkungan luar supaya anak-anak merasa tertarik untuk mengikutinya? Terima kasih. Maaf, apakah bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara guru mempersiapkan permainan di lingkungan luar supaya anak-anak merasa tertarik untuk mengikutinya? Dari kelas Bedeng tadi itu salah. Ya, silakan selanjutnya pertanyaan siapa Bila? Apa Mega? Nama Mega Malinda. NIM 2230 2021 3023. Pertanyaan saya, jelaskan yang dimaksud dengan sensori motor main fungsional.
Jelaskan pengertiannya sensori motor main fungsional. Terima kasih. Oke, terakhir Rabiatul yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Jahra dari kelas. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk memahami sepenuhnya sintak dalam pendekatan BCCT? Makasih. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara kita sebagai pendidik agar bisa memahami sepenuhnya sintak dalam pendekatan BCCT? Makasih. Oke, silakan masing-masing kelompok mulai diskusikan. Kita akan kembali lagi 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Silakan kalian diskusi. Udah gitu kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan. Oke.